Istilah feminisme seringkali kita dengarkan di berbagai media sosial ya saat ini. Dan istilah ini menjadi tren, terutama ketika misalnya muncul banyak sekali gerakan-gerakan yang mendukung emansipasi atau kesetaraan gender. Nah, pada sesi ke-8 kali ini kita akan bahas tentang sejarah pemikiran dan gerakan feminisme di dunia. Berikut dengan apa saja sih poin-poin penting dari pemikiran feminisme itu. Selamat menyaksikan ya. Dalam disiplin ilmu politik, pemikiran tentang feminisme muncul tentunya melalui perjuangan hak-hak perempuan untuk memilih. Gitu ya. Tercatat gerakan ini muncul pada abad ke-17 pada waktu itu, di mana ada dukungan dari berbagai aktivis perempuan agar perempuan juga mendapatkan hak pilih. Nah, ini juga diistilahkan dengan istilah female suffrage atau sekarang itu nyebutnya universal suffrage ya, tidak lagi berbicara tentang female tapi juga untuk semua etnisitas gitu ya. Pada kemunculan pertama kalinya, uh, gelombang pertama perjuangan atas hak-hak memilih untuk perempuan ini lahir di Selandia Baru ya, di daerah imigran kalau kita lihat. Jadi Selandia Baru itu merupakan wilayah imigran dari Eropa, orang-orang Eropa yang kemudian bermigrasi ke Selandia Baru, dan di situ muncul berbagai macam pemikiran yang progresif. Nah, salah satunya adalah gerakan universal suffrage ini. Sampai akhirnya pada awal abad ke-20 gitu ya, gerakan ini menyebar ke Amerika Serikat dan akhirnya juga ke daratan Inggris pada tahun 1918. Kemudian dari gerakan apa namanya perjuangan hak-hak perempuan yang terbatas ya pada waktu itu, pada hak pilih gitu ya, muncul gelombang kedua gerakan pada pertengahan tahun 1900-an teman-teman ya. Jadi ini pada waktu itu kondisinya pasca perang ya, pasca perang dunia kedua, ekonomi sedang booming-boomingnya gitu ya. Namun ada permasalahan sosial gitu ya. Jadi ketika ekonomi sedang booming, orang mulai concern kepada isu-isu terkait dengan welfare, tentang apa namanya kesejahteraan, khususnya yang bersifat individual. Nah, disinilah kemudian muncul kesadaran gitu ya dari kaum perempuan bahwa gerakan perempuan pada gelombang pertama gitu ya, yang kemudian mendorong adanya hak memilih bagi perempuan, ternyata bukan menjadi solusi yang ampuh gitu ya untuk mengatasi marginalisasi terhadap hak-hak perempuan. Nah, di sini mulai muncul pemikiran bahwa hak-hak perempuan itu juga termasuk dalam dunia yang sifatnya privat gitu ya. Kita tidak bicara hanya dalam konteks politik yang publik, tapi juga privat gitu ya. Pada waktu itu permasalahan itu diistilahkan dengan the problem with no name gitu ya. Jadi diawali dengan tulisan Betty Friedan. Dia menjelaskan bahwa saat ini masyarakat khususnya di Amerika Serikat pada waktu itu mengalami ada the problem with no name gitu ya. Adanya frustasi, adanya rasa tidak bahagia gitu ya, karena perempuan itu perilaku aktivitasnya, kemudian ruang lingkupnya itu dibatasi hanya sebagai ibu rumah tangga dan seorang ibu gitu ya. Hanya artinya ruang gerak perempuan hanya sebatas di rumah gitu ya. Nah, kalau teman-teman ingat pernah nonton serial WandaVision gitu ya, itu menggambarkan sekali bagaimana tahun 1960-an kita melihat sosok perempuan yang ideal itu yang di rumah, memasak gitu ya, atau misalnya bergosip ria dengan ibu-ibu komplek di sekitarnya. Nah, hal-hal seperti ini yang menurut Betty Friedan sebenarnya malah mengungkung, mengekang potensi yang dimiliki oleh perempuan gitu ya.
second wave ini mendorong perjuangan hak-hak perempuan di luar politik gitu, tapi melebar ke hal-hal yang sifatnya juga privat atau pada waktu itu diistilahkan sebagai satu hal yang sifatnya privat, rumah tangga, domestik gitu ya. Akhirnya muncullah beragam isu gitu ya, kekerasan dalam rumah tangga gitu ya, kemudian kesejahteraan perempuan, kemudian kesetaraan gender itu mulai berkembang pemikiran-pemikiran itu dalam gerakan kedua, gelombang kedua gerakan perempuan. Nah, tadi saya sempat ceritakan bagaimana gelombang kedua gerakan perempuan ini mulai mengerucut ya. Di samping dia memang mulai meluas, tidak hanya melihat pada aspek politik, tapi dia melihat bahwa yang namanya kesetaraan gender itu harus berlaku di dua dimensi gitu ya. Jadi ketika gelombang pertama membatasi bahwa perempuan punya kesetaraan dalam hal hak memilih, tapi dalam konteks privat itu ada pembatasan terhadap ruang lingkup aktivitas yang bisa dilakukan perempuan gitu ya, hanya menjadi ibu rumah tangga atau ibu saja gitu ya, istri yang standby di rumah gitu ya. Nah, gelombang kedua mencoba mengubah dikotomi itu antara ada ruang publik dan ruang privat gitu ya. Bagi gelombang kedua gitu ya, pemilahan antara ruang publik dan privat ini menghambat ya potensi yang dimiliki oleh perempuan gitu ya untuk meraih kemampuan maksimalnya gitu ya. Jadi di sini muncul pemikiran bahwa ya ruang publik dan ruang privat itu sama-sama melibatkan struktur kekuasaan gitu ya. Di ruang publik ya ada struktur kekuasaan jelas ya, teman-teman, ada pemerintah, ada warga negara, ada negara yang menguasai, ada warga negara yang dikuasai gitu ya. Nah, di ruang privat juga ada gitu ya. Politik kemudian dimaknai sebagai satu kondisi hubungan interaksi kekuasaan yang bisa menembus ruang-ruang privat, bukan bisa menembus, malah ada di ruang privat gitu ya. Peran sebagai seorang suami, istri, ayah, ibu, anak itu melibatkan struktur kekuasaan, hubungan yang terstruktur ya, berbasiskan pada kekuasaan. Nah, disinilah kemudian muncul pemikiran feminisme yang lebih menguat, yang mengerucut gitu ya, bahwa ruang publik dan ruang privat itu tidak bisa kemudian dipisahkan gitu ya. Memang ada mungkin hal-hal privat yang kemudian tidak bisa dikonsumsi publik, tapi kemudian dalam konteks privat ketika kemudian terjadi marginalisasi gitu ya, maka itu menjadi isu yang bersifat publik gitu ya. Marginalisasi perempuan di ruang privat itu menjadi isu yang menjadi milik publik. Ini yang menjadi pemikiran elemen pertama dari pemikiran feminisme. Kemudian elemen kedua adalah pemikiran atau gerakan feminisme itu menentang patriarki gitu ya. Jadi patriarki itu dibayangkan sebagai satu struktur atau suatu kondisi sosial kultural yang melanggengkan adanya superioritas laki-laki atas perempuan gitu ya. Kalau kita lihat secara etimologi, patriarki itu berasal dari kata father ya, ayah gitu ya. Jadi pater itu menjadi sumbu atau poros dari kehidupan privat dan kehidupan publik. Nah, bagi kelompok feminisme, hal ini berbahaya. Kenapa? Karena kemudian akhirnya pemikiran patriarki itu melegalkan, melegitimasi bahwa ya laki-laki itu punya supremasi, punya superioritas di semua institusi atau perangkat sosial yang ada di masyarakat. Gitu ya. Nah, dan tidak hanya terkait dengan
supremasi laki-laki terhadap perempuan, tapi juga di sini ada pemikiran feminisme melihat patriarki itu melanggengkan superioritas atau dominasi ya, laki-laki atas perempuan, dan juga laki-laki dewasa atas laki-laki yang atau remaja. Ya, di sini melihat, nah di sini mulai muncul gerakan feminisme juga mulai memasukkan isu anak, kesejahteraan anak sebagai bagian dari gerakannya. Jadi di elemen yang kedua ini, pemikiran feminisme melihat patriarki itu berbahaya. Karena apa? Dia menciptakan opresi ya, represi. Uh, Kalau kita bisa bilang penindasan bahasa Indonesianya. Penindasan dalam artian yang berbasiskan seksual atau jenis kelamin dan berbasiskan generations atau usia. Gitu ya. Jadi laki-laki, dewasa, tua itu menjadi kelompok yang paling superior di masyarakat. Dan ini yang menurut uh, pemikiran feminisme menegasikan atau memarginalkan potensi yang dimiliki oleh perempuan dan kemudian anak-anak atau remaja. Gitu ya. Selanjutnya kita masuk ke elemen ketiga dari pemikiran feminisme. Feminisme melihat uh, ada batasan yang istilahnya blur gitu ya antara uh, seks gitu ya, seksualitas dan gender gitu ya. Jadi dan ini dimanfaatkan menurut pemikiran feminisme ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang mendukung patriarki untuk melanggengkan sistem sosial yang bersifat patriarki. Gitu ya. Jadi kalau menurut feminisme, seks itu adalah jenis kelamin. Gitu ya. Perbedaan itu biologi sifatnya. Sejak lahir ya orang terlahir laki-laki dengan segala ciri fisiknya dan perempuan itu dengan ciri fisiknya, gitu ya. Ya, perempuan punya keunggulan misalnya bisa mengandung, kemudian bisa menghasilkan keturunan, gitu ya. Itu satu hal yang sifatnya biologis, gitu. Nah, kemudian itu seks. Kemudian kita seksualitas, kita bicara gender. Nah, gender itu adalah istilah sosial kultural. Gitu ya. Kalau gender itu melihat bahwa ada peran-peran yang kemudian bisa dijalankan oleh jenis kelamin yang berbeda ini, yaitu laki-laki dan perempuan. Gitu ya. Nah, problemnya adalah kalau menurut pemikiran feminisme, seringkali para pendukung patriarki ini memblurkan batasan antara seks dan gender. Jadi, seks dan gender dilihat sebagai satu kesatuan. Dia melihat bahwa, oh, peran perempuan, peran laki-laki di masyarakat, gitu ya, peran sosialnya itu basisnya dari seksualitasnya, dari ciri fisiknya, gitu ya. Sehingga gender itu dilihat sebagai satu hal yang natural. Jadi kalau perempuan juga dilihat, oh peran perempuan, misalnya ya kita lihat lebih banyak di dunia privat, mengurusi anak gitu ya karena memang misalnya kalau pendukung patriarki, ya karena seksualitasnya, karena jenis kelaminnya, dia punya perempuan itu ya bisa mengandung, melahirkan anak gitu ya, sehingga peran perempuannya adalah melahirkan dan membesarkan anak. Nah ini satu hal yang keliru tentunya ya teman-teman ya. Dan ini juga yang kemudian ditentang oleh pemikiran feminisme, gitu ya. Jadi blur garis yang kabur antara seks dan gender ini berbahaya. Kenapa? Kalau kita lihat dari pemikiran feminisme, pertama dia membuat laki-laki punya superioritas dibanding perempuan, gitu ya. Hanya berbasiskan ciri fisiknya. Dari sisi fairness ya teman-teman silahkan bisa berpikir sendiri gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau kita melihat oh ya perempuan hanya bisa mengandung dan melahirkan anak maka itu menjadi kodratnya. Oh salah gitu ya.
kalau misalnya kodrat perempuan hanya mengandung dan membesarkan anak, terus laki-lakinya ngapain? Gitu ya. Nah, ini satu hal yang keliru gitu ya. Padahal ya kita tahu bahwa ya secara saintifik gitu ya, kita mikirnya saintifik. Tumbuh kembang seorang anak kan ya nggak cuma dari ibunya, tapi juga ayahnya. Gitu ya. Nah, ini yang menurut pemikiran feminisme garis yang kabur gitu ya, yang sengaja dikaburkan gitu ya. Perbedaan antara seksualitas dan gender inilah yang kemudian pada akhirnya akan merugikan masyarakat itu sendiri. Kenapa? Karena laki-laki menjadi superior, perempuan tidak punya potensi, bukan tidak punya potensi, potensi perempuan menjadi terhambat untuk kemudian berkembang gitu ya. Dan di sisi lain, kalau kita lihat dari sisi privat gitu ya, untuk anak sendiri gitu ya, tumbuh kembang, ya anak-anak masa akan kehilangan tanggung jawab dari seorang ayah gitu ya dalam tumbuh kembangnya. Ya tentunya ini bukan satu hal yang di masa mendatang akan memberikan keuntungan kepada masyarakat secara keseluruhan. Nah, dari ketiga elemen utama dalam pemikiran feminisme, kita bisa mengidentifikasi beberapa varian ya dari pemikiran feminisme dan gerakan feminisme. Ada yang paling terkenal ya radikal atau liberal feminisme. Gitu ya. Perbedaannya cukup substansial ya. Kalau kita lihat teman-teman, kalau radikal feminis itu cenderung menekankan pada bagaimana eh, perempuan itu benar-benar menjadi apa ya istilahnya uh, berada pada satu kondisi yang setara-taranya dengan laki-laki, gitu ya. Dalam artian apa namanya kebebasan untuk menentukan apa yang akan dilakukan terhadap dirinya sendiri, gitu ya. Jadi radikal dia sangat personal sekali melihatnya. Jadi mereka ingin menghapuskan patriarki secara apa namanya bukan menghapuskan artinya target utamanya musuh besarnya adalah patriarki gitu ya dan bagi mereka personal is political dalam artian ya um, tubuh saya ini ya satu hal yang sifatnya politis gitu ada hubungan kekuasaan itu terserah saya mau melakukan apa dengan tubuh saya gitu ya. Kemudian politiknya pun lebih banyak kepada politik berbasis seksual berbasis jenis kelamin kemudian penekanannya karena radikal ya revolutionary gitu ya. Targetnya adalah meningkatkan awareness gitu ya dari kaum perempuan bahwa uh, apa namanya mereka harus melakukan perubahan yang sangat radikal, perubahan besar gitu ya. 180 derajat. Gitu. Lalu ada aliran feminis liberal. Kalau feminis liberal melihat begini, menekankan pada apa namanya emansipasi perempuan. Kalau radikal dia pengen membebaskan perempuan gitu ya dalam artian menjadi sebebas-bebasnya. Kalau liberal dia melihat perempuan harus diemansipasi. Kenapa? Karena masalahnya adalah ketidaksetaraan gender. Konstruksi sosialnya tidak setara. Gitu ya. Dan itu yang harus diperbaiki. Dan kemudian bagi liberal permasalahan publik dan privat yang terpisah itu harus segera diatasi. Gitu ya. Jadi ketika terjadi kekerasan domestik dalam rumah tangga, maka itu harus menjadi isu publik. Itu harus menjadi bagian dari publik. Makanya harus ada misalnya instrumen hukum untuk menangani kekerasan domestik dalam rumah tangga. Gitu ya. Kemudian liberal juga menuntut adanya equality, gitu ya. Ingat kita belajar tentang equality di awal. Jadi bagaimana ada kesempatan yang sama diberikan untuk perempuan sama halnya dengan laki-laki untuk berkembang, untuk mengembangkan potensinya. Gitu ya. Bagaimana kemudian dia bisa meraih potensi yang dia miliki, gitu ya. Terlepas dari fakta bahwa misalnya memang secara seksual, secara biologis perempuan itu punya apa namanya punya fungsi misalnya sebagai ibu gitu ya mengandung segala macam gitu ya namun dia bisa meraih potensinya gitu ya. Jadi kalau kita balik ke kesetaraan gender ya melihatnya ya
perempuan dan laki-laki itu adalah partner, it's mitra, gitu loh. Bukan satu hubungan kekuasaan yang sifatnya perempuan inferior dibandingkan dengan laki-laki. Nah, berbeda dengan radikal, liberal cenderung melihat reform ya secara bertahap perubahannya, karena ini membutuhkan perubahan yang sangat besar. Ya. Selain radikal dan feminis, juga ada pemikiran sosialis. Gitu ya. Kalau sosialis, ingat, pemikiran sosialis selalu melihat dari kacamata struktur ekonomi. Gitu ya. Jadi, bagi feminis yang sosialis gitu ya, dia melihat gini, sebenarnya penindasan terhadap perempuan itu dilahirkan oleh sistem kapitalisme yang melahirkan kelompok-kelompok borjuis. Jadi kalau kata Engels zaman dulu, dia melihat orang-orang kaya borjuis ini pemimpinnya selalu laki-laki. Ini keluarga-keluarga kaya. Sedangkan perempuan-perempuannya itu hanya menjadi ibu rumah tangga, kemudian atau tidak pernah diberikan kesempatan untuk apa namanya memimpin perusahaan atau misalnya usahanya gitu ya. Jadi keluarga borjuis konglomerat inilah sebenarnya salah satu institusi utama yang melanggengkan penindasan terhadap perempuan, dan keluarga borjuis ini menurut pemikiran sosialis adalah muncul karena adanya struktur sosial ekonomi yang menekanannya pada atau mempromot sistem kapitalis. Ya. Solusinya apa? Revolusi. Makanya kita butuh, kalau sosialis ya kita hilangkan saja kelas, gitu ya. Karena kalau ada kelas akan ada kelas borjuis, dan kelas borjuis yang paling utama mengopresi perempuan, gitu ya. Bahkan di dalam kelas borjuis sendiri ada opresi terhadap perempuan, penindasan, gitu ya. Belum lagi kalau kita bicara terhadap kelas proletar, gitu ya. Banyak sekali buruh perempuan, gitu ya, pada masa pemikiran sosialis berkembang ya, masa-masa industrialis di Eropa. Saya rasa itu beberapa poin yang bisa saya sampaikan, teman-teman, itu ya, terkait dengan pemikiran feminis ya, dalam disiplin ilmu politik. Nah, baru-baru ini Indonesia telah mengesahkan undang-undang tentang TPKS ya, tindak pidana kekerasan seksual, gitu ya. Barangkali teman-teman bisa merefleksikan sejauh mana sih undang-undang ini kemudian bisa melindungi hak-hak perempuan dan hak-hak anak, gitu ya, di ruang privat. Kemudian yang paling penting juga adalah setelah ini kita mau kemana? Apakah kemudian persoalan marginalisasi terhadap perempuan Indonesia hanya sebatas persoalan kekerasan seksual? Bagaimana dengan kekerasan di dunia ekonomi, di dunia kerja? Kesetaraan di dunia kerja, kemudian kesetaraan di pendidikan. Sejauh mana itu sudah menjadi bagian dari diskusi publik, jadi bagian dari perhatian publik. Saya kira itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya ya.